Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di Liga Champions antara Salzburg versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Chelsea dengan skor 1-2. Dengan kemenangan ini berarti Chelsea lolos ke babak 16 besar dari Liga Champions musim ini. Dan dengan kemenangan ini ada beberapa fakta yang ingin saya sampaikan teman-teman. Yang pertama adalah bahwa Chelsea masih belum terkalahkan sejak dilatih oleh Graham Potter. Dalam 9 pertandingan terakhir Chelsea dilatih oleh Graham Potter, Chelsea bisa mencatat 5 kali clean sheet dan total mencetak 16 gol. Tapi sebetulnya Chelsea masih bisa mencetak lebih banyak gol lagi sih jika para pemain mereka bisa mengkonversikan peluang-peluang yang mereka dapat. Tapi ya so far so good karena mereka juga sementara berada di zona papan atas Liga Premier Inggris dan juga sudah lolos ke babak 16 besar dari Liga Champions. Fakta kedua yakni Chelsea menjadi tim pertama yang bisa mengalahkan Salzburg di kandang mereka sendiri setelah sebelumnya dalam 40 pertandingan terakhir di semua kompetisi Salzburg tidak terkalahkan teman-teman. Terakhir kali Salzburg itu kalah adalah pada bulan Februari tahun 2021 lawan Villarreal di sebuah pertandingan Europa League. So well done for Chelsea dan well done for Graham Potter. Karena dengan Graham Potter Chelsea berubah total teman-teman. Sekarang ketika saya nonton setiap pertandingan Chelsea, saya melihat mereka bermain secara atraktif. Seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa Chelsea sekarang tidak hanya menyerang dari sektor sayap, tapi Chelsea juga bisa membangun serangan dari tengah. Bukan saja pemain dari tengah yang terlibat, tapi pemain dari lini pertahanan juga terlibat dalam proses membangun serangan. Tidak harus striker yang mencetak gol, tapi pemain-pemain lain juga bisa mencetak gol. Bahkan di Liga Champions sudah ada total 7 pemain dari Chelsea yang mencetak gol. Walaupun Aubameyang banyak miss chance, tapi juga kita lihat bahwa Chelsea masih bisa meraih kemenangan. Seandainya Aubameyang bisa mencetak gol di babak pertama ketika dia mendapatkan 3 peluang emas, maka Chelsea sudah bisa seharusnya kill the game di babak pertama tersebut. Tapi akhirnya Chelsea bisa meraih kemenangan melalui Kai Havertz. Bagaimana dengan Salzburg? Salzburg adalah tim muda, banyak pemain muda di tim ini sehingga memang permainan mereka energik dan juga agresif. Seperti yang sebelumnya mereka tunjukkan ketika bermain di Stamford Bridge dan bisa menahan Chelsea dengan skor imbang 1-1. Di pertandingan tersebut teman-teman di Stamford Bridge, Salzburg bermain sangat amat agresif, bahkan mereka total melakukan 16 kali pelanggaran dan ada 4 pemain mereka yang mendapatkan kartu kuning. Jadi tim ini cara bermainnya itu adalah dengan melakukan pressing atau counter pressing dan mengandalkan counter attack. Nah, jadi memang tim ini cukup berbahaya ketika mereka mendapatkan ruang untuk membangun transisi positif. Karena dengan pemain-pemain muda yang mereka punya, tentu mereka punya kecepatan dan juga energi yang luar biasa. Dan Chelsea juga kita tahu di pertandingan ini tidak full tim kan teman-teman. Jadi ini bukan pertandingan yang mudah bagi Chelsea. Graham Potter harus istilahnya memutar otak. Dan saya yang siaran pertandingan ini kemarin malam di SCTV juga sempat bingung dengan pilihan pemain dari Graham Potter. Karena di posisi wingback yang dia turunkan adalah 2 pemain yang biasa bermain di lini depan. Dan saya lebih bingung lagi nih formasinya apa benar atau enggak. 3-4-1-2. Karena kalau 3-4-1-2 oke lah ada 2 wingback di mana 2 wingback itu ditempati oleh 2 penyerang. Tapi apakah 2 penyerang ini bisa atau tidak track back ke belakang? Ini kan sebuah resiko besar yang diambil oleh Potter, tapi tampaknya mau tidak mau dia perlu mengambil langkah ini dan sepertinya dia percaya dengan kemampuan para pemainnya. Meskipun tentu dia belum memahami karakter dari semua pemain Chelsea, tapi paling tidak dia coba untuk membuat sebuah perubahan dalam situasi yang tidak menguntungkan bagi Chelsea. Karena seperti yang saya katakan tadi kan, banyak pemain dari Chelsea yang cedera. Banyak pemain dari Salzburg juga yang cedera, tapi mereka punya keuntungan bermain di kandang sendiri. Karena mereka memang sejauh ini, seperti yang tadi juga saya katakan di awal, dalam 40 pertandingan sebelum lawan Chelsea itu belum pernah kalah di kandang sendiri. Jadi memang ini tim yang tangguh sekali teman-teman. Dan mereka punya penyerang-penyerang yang muda, di mana salah satu di antaranya mencetak gol di pertandingan kemarin malam. Jadi perubahan yang dibawa oleh Graham Potter ini bukan saja dari segi teknis, tapi juga dari segi non-teknis teman-teman. Karena kita bisa melihatlah pemain manapun yang diturunkan oleh Graham Potter itu nyaman bermain. Dan juga Potter ini kan pintar ya untuk melihat potensi dari seorang pemain. Bahkan dia bisa mengubah posisi dari pemain tersebut tanpa juga mempengaruhi performanya. Seperti yang dia lakukan kepada Cucurella. Memang Cucurella di pertandingan lawan MU itu terlihat weak point dari Chelsea. Tapi di pertandingan
kemarin malam dia merupakan salah satu pemain yang bermain sangat kuat di lini pertahanan. Dan juga resiko dari Graham Potter yang menurunkan dua penyerang di sektor wingback itu bisa ditutupi oleh Cucurella dan juga Chalobah. Kalau Thiago Silva kan speednya udah kurang, jadi Thiago Silva lebih banyak berada di belakang. Tapi Cucurella dan juga Chalobah ini biasa melakukan pressing yang cukup tinggi untuk mencegah para pemain Salzburg melakukan counter attack yang cepat, walaupun mereka 2 atau 3 kali sempat membangun counter attack tersebut. Ya memang resikonya ada bagi Chelsea untuk menurunkan dua penyerang sebagai wingback. Tapi feeling saya ini memang adalah resiko yang sudah diperhitungkan oleh Graham Potter. Sebelum saya membahas jalannya pertandingan, pertama-tama saya ingin memberikan info kepada teman-teman dari line up kedua tim ya. Singkat saja teman-teman, dari Chelsea ya, Aubameyang, Havertz, Conor Gallagher diturunkan dari awal, Sterling, Kovacic, Jorginho, Pulisic, Cucurella, Thiago Silva, Chalobah dan juga Kepa. Dari Salzburg, Kohn, ini permainannya luar biasa, penjaga gawang, banyak saves yang dia lakukan. Kemudian Dedic, Bernardo, Pavlovic, Wöber, kemudian Seawold, ada Lucas, ada Moritz, kemudian Sušić yang mendapatkan satu peluang, Okafor, top scorer mereka, dan juga Adamu yang mencetak gol. Jadi Adamu dan juga Okafor ini kan punya kecepatan ya teman-teman ya, masih muda, dan akhirnya mereka beberapa kali mendapatkan peluang ya. Bahkan Okafor ini mendapatkan 2 peluang, hampir dia mencetak gol ya, tapi bisa di save oleh Kepa. Nah dari jalannya pertandingan ya memang di 10-15 menit awal para pemain Chelsea sulit lah untuk bisa menguasai jalannya pertandingan, dan itu wajar karena kan cukup banyak perubahan yang dilakukan oleh Potter di line up kan, dan juga ada beberapa pemain yang tidak bermain di posisi naturalnya. Tapi perlahan-lahan akhirnya para pemain Chelsea bisa mendapatkan momentum, dan memang mereka lebih lama dan lebih sering dan lebih banyak menguasai bola. Itu yang membuat mereka berkali-kali menciptakan peluang yang berbahaya. Dan akhirnya ada Kovacic yang bisa mencetak gol. What a shot kaki kirinya dari tepi kotak penalti setelah Havertz yang sebelumnya gagal untuk bisa shooting dan pemain dari Salzburg gagal menghalau bola. Kovacic bisa mencetak gol yang penting, dan setelah itu silih berganti nih Chelsea mendapatkan peluang. Sayang saja mereka gak bisa finishing. Nah ini menjadi persoalan besar yang perlu dibenahi oleh Potter ya. Artinya kalau memang dia sudah coba semua pemain di depan dan hasilnya masih sama, sulit mencetak gol, walaupun akhirnya Chelsea bisa menang, tapi kan ini perlu dibenahi. Kalau nanti lawan tim yang lebih kuat, belum tentu nanti Chelsea bisa survive. Ya kan, contohnya seperti lawan MU kan, akhirnya mereka hanya mencetak gol dari penalti dan tidak banyak peluang yang bisa mereka ciptakan. Walaupun ada 2 atau 3 peluang emas, tapi kan nggak bisa di-convert juga oleh para pemain dari Chelsea. Dan kemudian seiring berjalannya pertandingan, Salzburg ini hanya melakukan counter saja teman-teman, sebelum akhirnya mereka di babak kedua bisa mencetak gol penyama kedudukan. Wöber ya yang memberikan umpan kepada Adamu, dan Adamu bisa mencetak gol yang cukup indah dengan satu sentuhan. Memang bola melewati Cucurella, mungkin dia agak khawatir untuk intercept karena jaraknya juga sudah dekat dengan Kepa dan Thiago Silva yang tampaknya out of position, sehingga Adamu bisa mencetak gol. Setelah itu memang Chelsea gaspol, langsung keluar menyerang. Saya tidak pernah melihat Chelsea bermain bertahan sejak dilatih oleh Graham Potter. Seperti yang berkali-kali saya jelaskan, mereka main mengandalkan progressive passing. Dapat bola di tengah, kasih cepat ke depan. Dapat bola di belakang, kasih cepat ke tengah, kemudian ke depan juga. Jadi memang alur serangan dari Chelsea ini cukup berbahaya teman-teman. Seandainya para pemain mereka bisa lebih baik melakukan konversi, maka Chelsea bisa menang lebih telak lagi di pertandingan kemarin malam. But it's okay. Yang penting mendapatkan 3 poin, mereka bisa lolos. What a goal by Kai Havertz. Luar biasa golnya dengan kaki kirinya. Dan dia coba untuk membuktikan bahwa memang dia masih layak dipertahankan di line up. Dan memang di match ini dia gak banyak mendapatkan chance, 2 atau 3. Salah satunya dia berhasil mencetak gol. Broha masuk, Cesar Azpilicueta masuk, dan juga Ruben Loftus-Cheek masuk. Ruben Loftus dan juga Cesar ini masuk untuk menjaga lini tengah dan juga lini pertahanan dari Chelsea. Jadi 2 pemain ini kita tahu juga sangat rajin untuk memproteksi lini pertahanan. Šeško masuk bagi Salzburg, dia mendapatkan peluang juga, tapi tampaknya Salzburg sulit untuk bisa menciptakan peluang karena Chelsea sudah mendapatkan momentum, dan total Chelsea mendapatkan 12 peluang emas di pertandingan ini teman-teman. Tapi hanya bisa mencetak gol, hanya bisa mencetak 2 gol maksud saya. Nah ini yang menjadi salah satu kelemahan dari Chelsea musim ini. Selain juga kadang-kadang para pemain mereka yang berada di lini tengah itu terlambat turun untuk memproteksi lini pertahanan ketika terjadi counter attack seperti yang juga kita lihat di pertandingan kemarin malam. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa ini masih awal bagi Graham Potter dan permulaan yang baik bagi Graham Potter. Chelsea sudah berubah, tinggal ditunggu apakah bisa konsisten atau enggak. Kalau menurut saya bisa konsisten karena sejauh ini yang dikedepankan adalah konsep permainan dari Potter. Tampak jelas dia tidak
bergantung kepada 1, 2, atau 3 pemain, tapi semua pemain Chelsea coba dia turunkan di pertandingan-pertandingan di mana dia tahu bahwa dia harus pakai taktik yang sedikit berbeda. Jadi ketika Pulisic dan juga Sterling main ini, kita melihat taktiknya benar-benar ofensif. Walaupun resikonya besar, tapi resiko itu bisa ditutupi oleh 2 center back yang juga ikut naik untuk melakukan pressing yang tinggi. So well done for Chelsea. AC Milan juga menang dengan skor telak, tapi saya tidak nonton pertandingan tersebut. Dan saya nanti akan nonton pertandingan besar antara Barcelona versus Bayern Munchen yang tentu akan saya memberikan analisanya besok. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.